Ini ngomong ideologinya ya. Tadi kan Aswaja ini dibesarkan di NU, habis itu organisasinya di Muhammadiyah. Ini yang mana ini nanti? Jadi saya itu Muhammad NU. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Good Time. Kebetulan saya sekarang ini bersama Bapak Andi Harun. Ini sosok yang spesial. Kenapa saya katakan yang spesial? Karena beliau adalah, bisa dibilang adalah tokoh politik ya. Mungkin di kalangan politisi di Kaltim khususnya sudah banyak yang kenal dengan Pak Andi Harun. Apa kabar Pak Andi Harun? Kalau salam begini. corona gini ya. Berarti ini melanggar protokol kesehatan ya? Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Andi ya? Sehat. Selama corona aktivitas masih? Ya, semua aktivitas kita sesuaikan dengan standar protokol penanganan COVID ya. Ya. Oke, Pak Andi ini sebetulnya sosok yang ingin saya temui sejak lama gitu. Karena beliau adalah, saya tertarik dari sisi kiprah politiknya beliau. Pak Andi ini kalau nggak salah sudah 4 periode ya Pak di DPR. 5 periode tuh, bahkan 5 periode di DPR Kaltim. Nah, seperti apa sih beliau bisa tetap mempertahankan kinerja di DPR dan juga mempertahankan konstituen? Nanti mungkin kita bisa ngomong dengan Pak Andi Harun. Tapi sebelumnya saya mau nanya ke Pak Andi, sebetulnya apa yang mau dicapai Pak, yang dicari Pak Andi di dunia politik ini selama itu? Ya, memang perjalanan seseorang atau perjalanan manusia ini tidak ada pikiran bahwa kita tidak bisa menentukan sendiri arah hidup kita. Akhirnya kita harus tunduk pada proses perjalanan takdir yang Tuhan tetapkan. Dan sebelumnya memang saya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang politisi. Saya ingin dari awal bercita-cita sebagai seorang profesional. Namun demikian, aktivitas dan karir saya di bidang politik tidak menghapuskan atau tidak meniadakan cita-cita saya di bidang profesional ya. Jadi masih aktif ya? Masih. Kalau nggak salah di pengacaraan ya, hukum ya? Ya, saya di awal saya bekerja di sektor pertambangan ya, sebagai seorang yang mendalami ilmu pertambangan. Dan lambat laun seiring dengan perjalanan usia, di mana bekerja di sektor industri pertambangan itu butuh kondisi yang fit, usia yang relatif masih bisa menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan lapangan. Lalu kemudian belakangan ini saya menggeluti pekerjaan di bidang jasa hukum. Ya, di bidang advokat atau lawyers. Nah, itu masih aktif ya Pak? Saat ini sejak saya menjadi anggota DPRD saya nonaktif menurut undang-undang. Menjadi anggota DPRD atau pejabat publik, penyelenggara negara harus berhenti sementara dari kegiatan lawyer karena jadi anggota dewan. Saya menarik gini, dulu ini dengar cerita kalau Pak Andi itu kiprahnya sudah jauh dari sejak muda ya. Bahwa dulu juga Pak Andi kalau nggak salah pernah aktif di Muhammadiyah ya. Organisasi Muhammadiyah. Saya pernah dengar karena dulu kakak saya adalah aktif di Muhammadiyah dan sering mendengar nama beliau. Dan dulu katanya orang yang paling salah satu orang yang diproyeksikan oleh Pak Amin Rais zaman dulu. Mungkin bisa diceritakan itu Pak, seperti apa? Ya, jadi saya saya dibesarkan oleh keluarga dengan tradisi NU. Dua orang tua saya dan keluarga besar saya itu adalah keluarga besar
Nahdlatul Ulama. Aswaja berarti ini? Ya, Aswaja. Aswaja. Dan perjalanannya ketika saya SMP, saya menjadi aktif di organisasi otonom Muhammadiyah karena saya masuk di kaderisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah waktu itu, dan sampai berlanjut menjadi pimpinan IPM, terus kemudian menjadi kader dan sekaligus pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ketika saya kuliah, dan IMM, bahkan sampai saya menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat IMM di Jakarta. Oh, luar biasa, luar biasa. Ya. Jadi organisasi otonom tersebutlah yang menjadi laboratorium kepemimpinan saya sejak saya duduk di kelas 2 SMP. SMP sudah mulai pelajar Muhammadiyah, kampus juga ikut IMM ya? Iya. Oke. Sampai terpilih di Muktamar Medan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat IMM. Wah, luar biasa. Nah, ini ngomong ideologinya ya. Tadi kan Aswaja ini. Secara ini dibesarkan di NU, habis itu organisasinya di Muhammadiyah. Ini yang mana ini nanti? Ya. Aswaja kah atau apa? Kalau Muhammadiyah itu? Jadi saya itu Muhammad NU. Istilah baru ya. Jadi dua organisasi besar ini itu adalah pilar Indonesia. Oke. Dan semuanya menjadi organisasi yang mengemban misi dakwah, misi kebangsaan, dan dalam rangka menjadi rahmatan lil alamin, ya. Menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, termasuk mengambil peran memoderasi semua perbedaan latar belakang sosial di Indonesia ini. Apakah itu latar belakang perbedaan agama, etnis, suku, dan ras, serta memoderasi perbedaan latar belakang sosial lainnya. Oke, itu jadi yang perjalanan itu yang membentuk Pak Andi sekarang ini ya? Ya. Oke. Dan saya berpendapat bahwa ya, karena keluarga besar saya NU dan saya dididik dan dikader di organisasi Muhammadiyah, semakin saya tahu secara kedalam bahwa sesungguhnya antara NU Muhammadiyah itu tidak ada sama sekali perbedaan. Kecuali perbedaan pandangan soal-soal yang bersifat furu'iyah ya. Dan semua benar. Benar ya, oke. Dan ya dalam soal beragama itu, ya saya belajar di organisasi itu sedikit belajar tentang agama, lebih banyak belajar tentang organisasinya. Okay. Toh soal beragama Islam itu tidak perlu ribet-ribet, karena pertanyaan malaikat di akhirat nanti itu sederhana, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Cuma satu ya, mana terbuka. Ya. Jadi tidak ada yang bertanya apa organisasimu. Ya. Betul. Jadi titik temu dua organisasi besar ini justru yang mungkin tidak banyak dilihat orang, mempertemukan titik temu dari sekian banyak visi kemuliaan keberagaman kita, baik dari sisi agama, suku bangsa, etnis, ras, dan keberagaman latar belakang sosial lain. Nah, kalau begini, kalau dulu kan biasanya kalau Idul Fitri rame nih. Nah, kan kalau Muhammadiyah kadang ada beda sehari. Nah, biasanya ikut mana? Muhammadiyah apa ini? Kalau kalau itu apa? Sama-sama semuanya benar. Karena kan sebenarnya saya nggak masuk wilayah itu, karena itu wilayah domainnya para alimnya, para ulama, para guru. Kalau itu sama-sama sih, hanya berbeda di metodologi penetapan. Betul. Hari rayanya. Ada yang menggunakan metode ru'yah, ada yang menggunakan metode yang lain. Ya, betul. Oke, nanti tadi Pak Andi sudah bicara soal beliau bisnis salah satunya juga menggeluti bidang batu bara ya. Tapi itu nanti ya berikutnya. Saya mau nanya bagaimana gitu awal mula Pak Andi ini
ke Kaltim gitu? Karena yang saya tahu dia beliau di Bone ya, apa dari Makassar ya? Ya, saya lahir Saya di Sulawesi Selatan. Nah, kira-kira seperti apa Pak Andi, apa namanya, mulai awal di Kaltim, apakah memang langsung terjun di politik atau memang merintis dulu dari awal seperti apa Pak? Enggak, jadi perjalanan aktivitas saya itu sebelum di Kaltim saya di Jakarta. Oke, itu yang tadi IMM itu ya? Ya, saya aktif hingga puncaknya di tahun 98 ketika agenda reformasi kebangsaan. Saya nikah tahun 96. Dan setelah nikah itu masih kembali ke bolak-balik Jakarta. Lebih banyak aktivitas saya malah di Jakarta. Dan setelah kesepakatan keluarga saya harus menetap di Samarinda. Tentu bagi saya ini adalah orientasi baru dan memang juga tidak sulit-sulit amat karena memang latar belakang S1 saya tuh sarjana teknik pertambangan. Sehingga waktu itu lagi jaya-jayanya, lagi mulai jaya-jayanya era tambang. Ya. Setelah berakhirnya era keemasan kayu. Dan saya masih menyaksikan akhir-akhir periode kejayaan industri plywood ya, industri kayu lapis di Samarinda. Dan mulai tersentuh sektor pertambangan batu bara. Lalu saya memilih menerima tawaran untuk bekerja di sektor tambang. Namun seiring perjalanan waktu karena memang saya dibesarkan oleh dunia aktivis. Dan pada saat agenda reformasi 98 berakhir, kemudian terbuka keran pendirian partai politik, menyebabkan ratusan waktu itu partai politik terbuka. Ya, penawaran demi penawaran datang agar saya bergabung di partai politik. Cuma waktu itu saya sadar bahwa sebagaimana cerita banyak orang bahwa aktif di politik itu bukan hanya kita bermodalkan jiwa aktivis, tapi juga bermodalkan logistik yang cukup, sehingga saya berpikir 1000 kali lipat, apa iya hanya dengan bermodal pengalaman sebagai aktivis saya bisa sukses di karir bidang politik gitu. Dan pada akhirnya saya tidak kuasa juga menerima tawaran demi tawaran itu. Akhirnya saya menerima salah satu penawaran untuk saya menjadi pengurus partai politik dan sekaligus langsung menjadi calon anggota legislatif waktu itu tahun 99. Jadi 99 sudah langsung legislatif ya? Saya ingin buktikan bahwa apa benar adigium banyak kalangan mengatakan bahwa kita tidak bisa menjadi terpilih jadi anggota DPRD kalau kita tidak memiliki modal cukup. Dan itu Pak Andi sudah membuktikan ya? Saya sudah membuktikan dan ternyata waktu 98 saya menjadi caleg mungkin nggak sampai 3 juta kali ya. Tapi 3 juta saat itu berapa sekarang ya? Ya kalau diperkirakan sekarang mungkin sekitar ya 300 juta lah ya. Iya. 3 juta perkalipatannya menjadi perkalipatan 100. Tapi di saat itu orang sudah dia mengeluarkan biaya politik sampai 500 juta. Ya, saya memang menjadi politisi tidak sekedar ingin menjadi menjadi aktivis politik praktis mata. Tapi hingga hari ini saya berusaha untuk menjadi seorang political scientist ya. Berusaha membedah, mempelajari terhadap semua sisi di sekitar politik sehingga yang dimaksud dengan modal politik itu tidak hanya berupa finansial atau berbentuk material. Saya akhirnya melihat begini. Saya melihat di semua caleg waktu itu, ribuan caleg dan termasuk di internal partai kita, mereka mengeluarkan biaya yang luar biasa, membuat baliho di seluruh sudut-sudut kota Samarinda
Saya kalau nggak salah itu hanya buat satu baliho saja di dekat Lembu Suwana itu. Iya. Dan saya membuat baliho, saya menulis di baliho itu, ini satu-satunya baliho yang saya punya. Di tulisan itu? Iya, saya tulis oke. itu. Dan Karena adalah sedikit modal ilmu atau pengetahuan politik ya. Salah satu yang sering juga diajarkan oleh Pak Dahlan Iskan. Ya. Bos Baik kita, di ya? bisnis maupun di politik ada namanya modal diferensiasi. Oke. Kita harus berbeda. Oke. Jadi politik itu adalah marketing, tapi di bidang jasa ya. Jasa. Oke. Di jasa politik. Hmm. Di lainnya kan ada marketing barang ya. Dan tetap saja bahwa segmentasi diferensiasinya tetap ada. Oke. Ya kalau orang bikin baliho, banner ribuan atau ratusan, ya saya cukup satu tapi ada Mencuri perhatian. ada diferensiasi, mencuri perhatian. Oke, luar biasa. Orang bikin flyer itu dalam bentuk cetakan berwarna. Berwarna gitu. Ya Dan tempe. saya memilih untuk offset dan bahkan fotokopi. Ya. Jadi kayak mahasiswa gayanya. Fotokopi ya. Saya akhirnya berada pada satu kesimpulan waktu itu, oke, caleg lain pakai modal besar uang. Katakanlah misalnya butuh modal 10 juta. Kawan-kawan caleg yang lain memiliki modal 10 juta. Saya hanya punya 1 juta. 9 jutanya saya ganti menjadi ketekunan, turun langsung, betul. door to door ya, campaign door to door, dan itulah menjadi pengganti dari uang. Baliho yang banyak itu ya, ya modal berbentuk uang itu. Ya kan sama aja, kalau 10 juta orang punya modalnya semuanya bentuknya uang 10 juta, saya hanya 1 juta tapi 9 jutanya saya ganti dengan keliling door to door. Ya, tenaga, ketekunan. Saya bahkan waktu itu kadang-kadang jam 3 baru sampai di rumah. Jam 4, saya kehujanan, kadang-kadang kehujanan di jalan, kadang-kadang bahkan sampai pagi karena kehujanan itu. Karena hanya bermodalkan motor. Motor saya pakai motor mertua waktu itu. Saya pernah ada satu pengalaman di Muang, daerah itu sangat terpencil. Hampir tidak ada caleg yang masuk ke daerah itu. Di daerah Muang itu saya ingat. Termasuk di daerah Bentuas. Ya, di Lubuk Buaya. Waktu di Muang itu jalannya berlumpur, becek, tapi ada pemilih kurang lebih di dalam sekitar 300-an, 400. Dan hampir tidak ada caleg yang masuk ke sana. Saya memilih masuk dengan motor, tapi begitu balik, hujan bertambah deras, motor saya terkunci di tengah-tengah lumpur. Ya. Tapi itu asik. Ternyata punya kisah menarik ya. juga. Jadi ya. ini sekaligus saya ingin motivasi kepada semua kawan-kawan aktivis di partai politik dimanapun, bahwa uang bukan satu-satunya kunci dalam meniti karir. Itu benar, Ketua, catat gitu. Jadi kita harus punya model sosial yang juga sangat bagus. Dan waktu itu nggak punya tim ya? Nggak punya tim. Saya nggak punya tim. Ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan Pak Andi, ini kita sekarang berada di kapal ini ya, wisata ya, pariwisata Pesut Kita. Nah, namanya Pesut Kita, dan kita mengarungi Sungai Mahakam. Nah, kebetulan situ ada kantor gubernur, dan itu masjid yang sempat ramai, ya. Tapi nggak tahu sekarang sudah clear, adem. Oke, baru kali ini juga saya mencoba ini, ternyata asik. Oke, Pak Andi, tadi kan Pak Andi bercerita soal perjuangan sampai masuk ke pelosok gitu ya, dan sampai motornya macet di situ. Nah sekarang itu dulu ini ya untuk provinsi ya Pak Andi ya. Ya. Dan waktu itu berapa suara yang dibutuhkan ketika itu? Ya. Sejak dulu memang persaingannya, kompetisinya sangat ketat. Karena hanya 7 kursi waktu itu yang diperebutkan oleh semua partai politik di Dapil Samarinda. Tapi saya bersyukur punya keluarga yang sangat membantu. Ada banyak sekali keluarga yang terlibat, karena waktu itu saya tidak
bisa membangun tim seperti sebagaimana politisi pada umumnya. Akhirnya selain saya hanya benar-benar dibantu oleh istri, keluarga istri, ipar, bahkan mertua turut memberi support saya yang sangat besar, menyemangati, dan bagi saya itu adalah salah satu pendorong kuat, dan ternyata alhamdulillah terbukti berhasil. Dan keluarga ya, banyak keluarga. Dan itu pertama kali Pak Andi nyalon dan langsung jadi ya? Langsung jadi ya saat itu? Itu kan waktu itu siapa saja, kan ada 7 kursi Pak. Yang sama Pak Andi waktu itu di provinsi siapa aja? Mungkin Pak Andi masih ingat? Saya masih ingat Pak Herlan ya dari Golkar. Herlan Agus Salim ya? Kemudian ada Pak Kasful Anwar, kemudian saya, terus ada Pak Ipong. Ipong Mulyson ya. Ada Pak Hairul Fuad dari P3. Ya. Yang saya ingat itu. Yang waktu itu Pak ketuanya siapa? Yang jadi ketua DPR maksudnya Dewan. Ketua DPR waktu itu Pak Soekardi Jarwo Putra dari PDI. Dari PDI ya. Waktu itu PDI yang menang zamannya ketua PDIP itu Pak Imam Mujiat. Oh ya, yang Balikpapan itu ya, Pak Imam Mujiat yang punya sekolah. Tapi ada cerita menarik loh, sebelum saya jadi anggota DPRD saya pernah ngajar. Nah, di MTS Sulaiman Yasin di Gang Al-Jawahir di daerah Lambung Mangkurat. Ya. Sebelum saya terjun politik, saya mengajar di MTS Sulaiman Yasin. Saya sama-sama Kakak Nuyul Depak, Pak Safi. Ya. Dan saya waktu itu mengajar 4 mata pelajaran. Apa saja itu Pak? Ya, bahasa Inggris, matematika, fisika ya. Wah, ternyata dan MIPA biologi juga ya, MIPA juga ya. Ya karena memang saya komplit berarti beliau, ada MIPA-nya, ada ya saya dari Eksat ya, dari Eksat. Belakangan kan baru kuliah hukum. Dan saya menikmati waktu itu hari-hari saya mengajar. Dan ada cerita lucu, saya pernah mengajar di suatu waktu, di suatu hari, waktu saya masuk kelas itu, siswa saya itu kosong di kelas. Waduh. Ya, karena dia menganggap bahwa saya ada satu siswa, siswa yang memang cukup bandel ya, anak ini. Nah, ketika ketemu saya berusaha dengan cara saya untuk bagaimana bisa membimbing, mengarahkan anak ini supaya bisa belajar, bersekolah dengan baik ya. Tapi dia nggak terima rupanya dengan metodologi saya, dan pagi itu dia mengancam, menekan semua siswa-siswa yang ada di kelas itu untuk tidak masuk di pelajaran saya. Berarti sangat hegemonik sekali nih anak ya. Ya, tapi tahu nggak, karena ini waktunya singkat, akhirnya siswa tersebut dialah yang pertama menangis, memeluk saya supaya saya tidak berhenti jadi guru waktu itu. Ya, akhirnya begitu sangat dekat, kadang-kadang ke rumah, ngobrol di malam hari, dan saya sangat menikmati profesi saya sebagai guru. Selain guru kelas, saya juga menjadi guru BP waktu itu. Wah. Dan alhamdulillah saya berhasil bersahabat dengan siswa tersebut dan menjadi begitu sangat dekat. Ya. Kemarin saya sosialisasi di daerah Lambung Mangkurat, saya terkejut ada mantan siswa saya yang juga sudah berkeluarga, udah punya banyak anak. Dia bilang, Pak, saya siswa Bapak dulu di MTS Sulaiman Yasin. Waduh, saya sangat senang. Saya sangat senang. Rasanya beda ya, rasanya beda ya. Dan sekarang masih komunikasi? Ada yang masih komunikasi? Masih ada yang komunikasi. Ada juga di Facebook saya, udah jadi ibu-ibu, Pak, saya dulu siswa Bapak di MTS Sulaiman Yasin ya, dan saya menikmati aja itu mengalir seperti ya. Air ya. Oke. Pak Andi, ini terkait dengan politik ya. Setelah Bapak di DPR gitu, saya akan dengar cerita nih. Pak Andi ini sosok yang sangat mengetahui di segala unsur lah di DPR. Bahkan ada istilah ini di kalangan jurnalis nih biasanya, penguasa karang paci ini. Penguasa karang paci. Nah,
tentu itu beralasan karena Pak Andi mungkin sudah sangat lama ya 5 periode tadi di situ. Ya. Nah, kira-kira komunikasi politik seperti apa sih Pak yang dibangun Bapak di Karangpaci sehingga bisa menjadi sosok yang diperhitungkan di kalangan politisi dan mungkin di kalangan masyarakat yang melihat itu? Ya, kuncinya begini. Bagi saya, pekerjaan apapun yang saya jalani, saya berusaha seprofesional mungkin. Menjadi anggota DPRD tentu itu kehormatan dari masyarakat yang memilih kita, termasuk masyarakat yang tidak memilih kita. Karena begitu besarnya harapan mereka ke para perwakilan dia di DPRD, sehingga saya berusaha untuk membuat bagaimana aspirasi masyarakat yang datang dari bawah bisa benar-benar kita perjuangkan. Saya seringkali terlibat perdebatan panjang dengan kolega saya di DPRD, hanya dalam rangka meyakinkan bahwa kita harus benar-benar mengarus utamakan kepentingan rakyat Kalimantan Timur yang kita wakili. Ya, bagi saya hanya berusaha untuk menjadi anggota DPRD, mengemban amanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan saya, dan akhirnya upaya yang cukup lama itu saya bangun, akhirnya membuat seperti sekarang. Ya katakanlah menjadi sebuah berkat tersendiri buat saya karena bisa mengajak teman-teman bahwa ayo kita on the right track di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota DPRD. Dan itu pula lah yang membuat mungkin ya masyarakat menilai saya sehingga saya terpilih 5 periode secara berturut-turut. Betul, dan tanpa jeda ya? Tanpa jeda. Tanpa jeda. Tanpa jeda. Sudah tahu lah salahnya di mana mungkin Pak Andi Harun. Kemarin di acara di pileg terbaru ini 2019 yang lewat, saya tidak satu kali pun datang bersosialisasi. Oh, ya. Jadi santai aja, diam gitu? Ya, saya tidak pernah satu kali pun datang bersosialisasi gitu, melakukan pertemuan-pertemuan formal dengan warga. Karena bagi saya, sosialisasi panjang itu harus dibangun sebelum masuk ke arena pemilihan. Masyarakat sekarang makin cerdas. Kalau kita datang di saat-saat injury time nanti pada saat mau pemilihan, mereka itu mengikuti kita. Mereka itu bisa menilai kita bahwa oh ini ada caleg yang hanya datang pada saat butuh suara. Dan saya tidak memilih cara itu. Saya lebih memilih melakukan sosialisasi tanda petik dalam jangka panjang dengan cara melakukan pembuktian langsung secara konkret kepada masyarakat. Mereka butuh perbaikan jalan ini, kita perjuangkan. Mereka butuh perbaikan parit di lingkungannya, kita perjuangkan. Mereka butuh kita perjuangkan sisi-sisi sektor yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat, kita perjuangkan. Dan itu mungkin pengalaman yang sangat tidak bisa saya lupakan selama menjadi anggota DPRD. Karena insya Allah sebentar lagi saya akan akhiri tugas saya di DPRD. Tanggal 6 yang akan datang saya harus mundur. Karena salah satu persyaratan untuk menjadi calon wali kota harus mengundurkan diri dari jabatan baik sebagai pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oke, sebelum mengundurkan diri, tentu Pak Andi Harun ada nggak program atau keinginan yang belum terpenuhi selama menjabat 5 periode di DPR? Yang aduh ini kok belum ya? Ya, ada cita-cita saya yang belum sampai sekarang belum kesampaian. Apa itu? Saya ingin jadi dosen. Ya. Istri saya dosen, Pak. Ya, benar-benar saya pengen betul ngajar. Saya pengen mengaplikasikan ilmu, berbagi dengan adik-adik mahasiswa. Dan kalau boleh dikata itu cita-cita yang akan terus saya kejar hingga suatu hari saya bisa masuk ke kelas mahasiswa untuk memberi saling sharing ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum. Oke, berarti ada kemungkinan ketika Bapak rehat dari politik itu mengajar jadi dosen ya? Ya. Itu rencananya ya? Kalau misalnya rakyat memberikan saya kehormatan bersama Pak Rusmadi terpilih jadi pemimpin kota di Samarinda kita ini,
saya berharap sambil menjalankan tugas sebagai wali kota, di sela-sela waktu itu saya pakai untuk Oke, mengajar.